Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Dewa Made Mertayasa, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Poso, unit kerja di SMP Negeri 3 Lagi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan tugas 1.4.A.9, yaitu koneksi antar materi budaya positif. Dari modul yang telah dipelajari pada paket modul 1 ini, keterkaitan materi-materi yang telah dipelajari, di mana materi yang sudah dipelajari ada 4. Yang pertama berkaitan dengan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Dari keempat materi ini akan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, sehingga koneksi materi pada paket modul 1 ini, keempat materi yang telah dipelajari nantinya dapat digunakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan ada 6. Yang pertama berkaitan dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Merefleksikan materi yang telah dipelajari pada paket modul 1 ini, yang berkaitan pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada sang anak agar mereka dapat tumbuh menjadi manusia sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya, nilai-nilai guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai ada 5. Yang pertama, nilai mandiri, di mana seorang guru penggerak itu nantinya mampu secara mandiri mengembangkan diri tanpa ada ketergantungan dari orang lain. Yang kedua, reflektif. Seorang guru penggerak hendaknya nanti selalu dapat merefleksikan diri terkait dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, kolaboratif. Seorang guru penggerak nantinya mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan visi ataupun mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Yang keempat, inovatif. Seorang guru penggerak dituntut untuk mampu mengembangkan ide-ide baru secara inovatif. Yang kelima, berpihak pada murid. Seorang guru penggerak nantinya juga dalam pembelajaran harus mengorientasikan murid sebagai objek yang harus didahulukan. Kita berorientasi kepada murid. Berikutnya, peran guru penggerak. Peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan kelima, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Selanjutnya, visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi dari seorang guru penggerak nantinya dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja.
Bagja dalam hal ini diartikan sebagai bahagia. Inquiry apresiatif merupakan sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Dalam inquiry apresiatif ini, seorang guru penggerak dituntut untuk mampu melihat kekuatan-kekuatan yang ada di lingkungan kerjanya yang nantinya dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya, tahapan Bagja. Bagja merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang terdiri dari 5 tahapan. Pertama, huruf B, yaitu buat pertanyaan. Yang kedua, huruf A, ambil pelajaran. Yang ketiga, huruf G, gali impian. Yang keempat, huruf J, jabarkan rencana. Dan yang terakhir, huruf A, atur eksekusi. Proklamasi. Selanjutnya, yang terakhir, budaya positif. Dalam budaya positif ini, ada 6 hal yang dipelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam perubahan paradigma ini, seorang guru penggerak nantinya dituntut untuk mampu merubah pemahaman mereka yang awalnya mungkin mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, nantinya dapat diubah ke dalam posisi manajer. Kedua, disiplin positif dan motivasi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimasukkan dalam hal ini adalah disiplin diri, motivasi internal dalam diri seseorang. Ketiga, keyakinan kelas. Yang dimasukkan keyakinan kelas dalam hal ini adalah berupa nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang guru penggerak, hendaknya mampu melihat kebutuhan daripada murid. Kebutuhan yang dimaksud adalah ada kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Berikutnya, posisi kontrol. Dalam hal ini, seorang guru penggerak nantinya memahami posisi kontrol yang harus dilakukan. Yang pertama, berkaitan dengan posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Dalam melakukan posisi kontrol ini, seorang guru penggerak hendaknya mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini berkaitan dengan penanganan kasus yang dialami di sekolah misalnya. Untuk menanganinya maka perlu dilakukan restitusi. Baik, demikian keterkaitan atau koneksi antar materi yang berkaitan dengan tugas 1.4.A.9 tentang koneksi antar materi budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.